Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai apa itu anggaran biaya tenaga kerja. Nah, terdapat 3 anggota di dalam kelompok 4, yaitu yang pertama ada Jasmine Aulia atau saya sendiri, yang kedua ada Haji Nur Rahman, dan yang ketiga ada Neneng Sapitri. Berikut adalah judul-judul dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, ada pengertian anggaran biaya tenaga kerja yang akan disampaikan oleh Jasmine Aulia atau saya sendiri. Yang kedua, ada jenis-jenis anggaran biaya tenaga kerja. Yang ketiga, ada pertimbangan dari perencanaan tenaga kerja. Yang keempat, ada manfaat dan tujuan dari biaya anggaran tenaga kerja. Yang kelima, ada penyusunan anggaran biaya tenaga kerja yang akan disampaikan oleh Haji Nur Rahman. Yang keenam, ada contoh-contoh soal yang akan disampaikan oleh Neneng Sapitri. Adapun di slide terakhir, terdapat kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Haji Nur Rahman. Selanjutnya, kita akan masuk ke video pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Jasmine Aulia atau saya sendiri. Berikut dari video pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai apa itu anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah tenaga kerja, berapa upah dari tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja, seperti halnya anggaran bahan mentah, hanya unsur tenaga kerja langsung. Dan seperti halnya anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja ini selalu dikaitkan dengan anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran tenaga kerja. Terdapat 2 jenis dari anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja tidak langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah pertimbangan apa saja yang terdapat dalam perencanaan tenaga kerja. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja, yaitu yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini untuk menyusun rencana ketenagakerjaan, dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan di masa depan, yang disesuaikan dengan rencana pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Pencarian atau penarikan tenaga kerja ini adalah suatu proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah latihan bagi tenaga kerja baru. Pelatihan ini dilakukan sebagai proses agar membantu para tenaga kerja dapat memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka melalui pengembangan pikiran, tindakan, kecakapan skill, pengetahuan, dan sikap yang layak. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Dengan melakukan evaluasi dan spesifikasi ini, perusahaan dapat mengetahui lebih jelas apakah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut masing-masing sudah memegang posisi yang tepat atau belum. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Gaji dan upah adalah hak pekerja yang harus diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Pengawasan tenaga kerja ini merupakan pelaksanaan pengawasan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang secara sistematis tentang pelaksanaan dan penerapan norma ketenagakerjaan yang meliputi norma sebelum bekerja, saat bekerja, dan pasca bekerja, termasuk norma di dalam norma keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya adalah apa sih manfaat dan tujuan anggaran tenaga kerja? Terdapat beberapa manfaat dan tujuannya. Untuk manfaat yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja dapat lebih efisien karena rencana yang matang. Kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Yang keempat, dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja.
Untuk tujuannya yang pertama adalah untuk mendapatkan output maksimum dari setiap karyawan. Yang kedua, untuk menjamin bahwa biaya produksi mencerminkan biaya tenaga kerja yang sesuai. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haji Nur Rohman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Nur Rohman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana yang menggambarkan berapa besarnya biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan pada setiap departemen produksi selama satu periode dalam pelaksanaan proses produksi guna menghasilkan produk sesuai dengan rencana produksinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah: yang pertama, rencana produksi. Selanjutnya, sistem upah yang digunakan menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Selanjutnya, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit produk. Contoh soal, dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, 2, dan 3. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah: golongan pertama 150 per orang, golongan kedua 200.000 per orang, golongan 3 250.000 per orang. Jumlah masing-masing golongan adalah: golongan 1 50 orang, golongan 2 20 orang, golongan 3 5 orang, yang dijumlah menjadi 75 orang. Tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung perusahaan tersebut, yaitu per orang per DLH, dapat dihitung sebagai berikut. Golongan pertama, tingkat upah per jamnya 150, jumlah orangnya 50, jumlah DLH-nya 100, sama dengan 750.000. Golongan kedua, tingkat upah per jamnya 200, jumlah orangnya 20, jumlah DLH-nya 0, sama dengan 400.000. Golongan ketiga, tingkat upah per jamnya 250, jumlah orangnya 5, jumlah DLH-nya 0, sama dengan 125.000. Lalu golongan untuk jumlah orangnya ditambah dari golongan pertama sampai golongan 3, yaitu 50 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 75. Kemudian jumlah DLH-nya sama dengan 100, jumlah upahnya dari golongan pertama sampai ketiga ditambah, yaitu 750 ditambah 400 ditambah 125.000 sama dengan 1.275.000. Lalu dihitung tingkat upah rata-rata sama dengan 1.250.000 dibagi 7.500 sama dengan 170 per DLH. Perlu diperhatikan bahwa tingkat upah rata-rata dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio dalam penggunaan tenaga kerja, seperti: pertama, rasio kuantitas masing-masing golongan tenaga kerja. Yang kedua, tingkat upah masing-masing golongan tenaga kerja. Misalnya data historis tahun 2003 yang menunjukkan golongan pertama jumlah golongannya ada 300, tingkat upah per jamnya 200, jumlah jamnya 100, sama dengan 6 juta. Golongan kedua jumlah golongannya ada 200, tingkat upah per jamnya 300, jumlah jamnya 100, sama dengan 6 juta. Lalu jumlah golongannya ditambah dari golongan 1 dengan golongan 2, yaitu 300 tambah 200 sama dengan 500. Jumlah jamnya itu 100. Lalu jumlahnya dari 6 juta ditambah 6 juta sama dengan 12 juta. Tingkat upah rata-rata 12 juta dibagi 50.000 sama dengan 240. Pada tahun 2004 akan diadakan kenaikan pangkat 50 orang golongan 1 ke golongan 2, sehingga pada tahun 1983 terjadi perubahan rasio kuantitas masing-masing golongan, yakni golongan 1 2003 300, 2004 250, golongan kedua 2003 200, 2004 250. Lalu 2003 golongan pertama dan golongan kedua ditambah 300 tambah 200 sama dengan 500. Lalu 2004 golongan 1 dan golongan 2 itu ditambah, yaitu 250 ditambah 250 sama dengan 500. Akibatnya tahun 2004 akan terjadi perubahan tingkat upah menjadi 250 per orang,
per DLH. Perhitungannya yaitu golongan pertama jumlah orangnya 250, tingkat upah per jamnya 200, jumlah jamnya 100 sama dengan 5 juta. Golongan kedua jumlah orangnya 250, tingkat upah per jamnya 300, jumlah jamnya 100 sama dengan 7.500.000. Lalu jumlah orangnya dari golongan pertama dan kedua itu ditambah 250 ditambah 250 sama dengan 500, jumlah jamnya 100. Lalu jumlah rupiahnya ditambah dari golongan pertama dan kedua yaitu 5 juta ditambah 7.500.000 sama dengan 12.500.000. Lalu kita hitung tingkat upah rata-ratanya 12 juta dibagi 50.000 sama dengan 250.000. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja langsung atau direct labor, yang kedua tenaga kerja tak langsung indirect labor. Yang kedua, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain yang pertama kebutuhan tenaga kerja, lalu pencarian atau penarikan tenaga kerja, lalu pelatihan bagi tenaga kerja baru, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan yang terakhir pengawasan tenaga kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah pertama, rencana produksi, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, standar penyelesaian produk. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dan yang terakhir, sistem upah yang digunakan menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Selanjutnya, saran. Penulis menyadari dalam materi ini banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan makalah yang akan datang. Atas saran dan kritikannya, penulis mengucapkan terima kasih. Sampailah di slide terakhir atau slide penutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.